lengkap. Aku harap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Apalagi yang seperti kita ketahui bahwa kita sedang berada di masa pandemi COVID-19, di mana kesehatan terasa sangat-sangat berharga ya teman-teman. Nah, apabila kita berbicara tentang pandemi COVID-19, saat ini Indonesia tengah menerapkan suatu kebijakan yaitu new normal. Nah, apa sih teman-teman new normal itu? Jadi, new normal adalah suatu aktivitas yang sudah berjalan normal seperti biasanya, tetapi dengan menerapkan beberapa protokol kesehatan. Nah teman-teman, apa saja sih protokol kesehatan yang perlu kita ketahui dan perlu kita terapkan di masa new normal seperti ini? Nah apa aja teman-teman? Nah benar banget teman-teman, yaitu yang pertama selalu membawa dan mengenakan masker. Barang ini wajib dibawa teman-teman semuanya ketika teman-teman tengah beraktivitas di luar. Yang kedua yaitu menerapkan social distancing serta physical distancing. Dan yang ketiga yaitu sering-sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun, atau apabila teman-teman tengah beraktivitas di luar, teman-teman dapat menggunakan hand sanitizer, di mana penggunaan hand sanitizer ini dapat menggantikan penggunaan sabun serta penggunaannya lebih mudah. Apabila berbicara mengenai hand sanitizer, pada kesempatan kali ini aku bakal sharing sama teman-teman bagaimana cara membuat hand sanitizer yang mudah serta murah, di mana bahan-bahannya dapat teman-teman temukan semuanya di lingkungan rumah teman-teman. Nah, teman-teman penasaran kan? Buat teman-teman yang penasaran, teman-teman dapat simak video ini sampai akhir ya. Nah, teman-teman, jadi dalam pembuatan hand sanitizer kali ini aku bakal menggunakan dua bahan utama nih teman-teman. Dan tentunya bahan ini sangat mudah, sangat murah, serta banyak dijumpai di lingkungan sekitar rumah teman-teman. Jadi bahan yang pertama itu adalah daun sirih, dan bahan yang kedua itu adalah jeruk nipis. Kemudian bahan yang ketiga itu adalah air. Nah teman-teman, kenapa sih dalam video kali ini aku menggunakan daun sirih sebagai bahan utama dalam pembuatan hand sanitizer? Nah, sesuai penelitian, diketahui bahwa daun sirih mengandung banyak senyawa aktif, yaitu ada senyawa fenolik dan beberapa senyawa minyak kaciri, di mana komponen-komponen tersebut terbukti mampu berfungsi sebagai antiseptik. Nah, di sini aku menggunakan jeruk nipis sebagai bahan pelengkap saja teman-teman. Di sini fungsi utama dari jeruk nipis adalah sebagai antioksidan. Nah, seperti yang kita ketahui nih teman-teman, bahwa ketika kita melakukan perebusan atau perendaman daun sirih dengan menggunakan air panas, maka warna dari ekstrak daun sirih itu akan cepat berubah dan baunya pun akan cepat berubah ya teman-teman. Nah itu disebabkan karena ekstrak daun sirih itu mudah mengalami oksidasi, sehingga untuk mencegah terjadinya oksidasi maka perlu digunakan zat-zat antioksidan. Nah di sini aku menggunakan jeruk nipis yang mengandung komponen utama yaitu asam ascorbat yang berfungsi sebagai senyawa antioksidan. Nah teman-teman, cara pembuatan hand sanitizer ini pun sangat mudah banget teman-teman, nggak perlu waktu yang lama juga. Yuk tanpa basa-basi lagi kita mulai cara pembuatannya. Dalam pembuatan hand sanitizer dengan menggunakan bahan utama yaitu daun sirih, daun sirih ini perlu untuk dicuci bersih terlebih dahulu sebelum digunakan serta dikeringkan. Namun tidak sampai kering ya teman-teman, ini hanya diangin-anginkan dalam terik matahari secara langsung kurang lebih 2-3 jam. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah memotong daun sirih ini menjadi bagian-bagian yang kecil. Selain itu, daun sirih yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan hand sanitizer ini adalah sebanyak 50 gram saja teman-teman untuk 200 ml air. Nah, sambil kita mengiris daun sirih, kita akan merebus air yaitu sebanyak 200 ml, di mana untuk 200 ml air atau setara dengan 1 gelas ini ya teman-teman, 1 gelas penuh.
Ini cukup. Kemudian kita tuangkan dalam panci. Selanjutnya, air ini akan kita masak sampai air ini mendidih ya teman-teman. Sembari menunggu airnya mendidih, kita akan mengiris daun sirih menjadi beberapa bagian kecil. Ingat ya teman-teman, tadi daun sirih yang akan kita gunakan dalam pembuatan hand sanitizer ini adalah sebanyak 50 gram daun sirih tiap 200 ml air. Kemudian kita menunggu airnya sampai mendidih ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini airnya sudah mendidih, dapat kita matikan. Nah teman-teman, dalam mengekstrak senyawa-senyawa aktif yang ada di dalam daun sirih, kita tidak merebus daun sirih ini secara langsung ya teman-teman, tetapi kita merendam daun sirih ini di dalam air panas. Kita tuangkan air mendidih ini secara perlahan ke dalam daun sirih. Kemudian kita aduk-aduk ya teman-teman. Nah sementara ini kita akan merebus air kembali. Nah bedanya kali ini kita akan merebus air untuk mengukus atau mensteam daun sirih ini ya teman-teman. Nah teman-teman, ini airnya sudah mendidih. Kemudian kita akan memasukkan rendaman daun sirih ini ke dalam air yang mendidih ya teman-teman.
Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan steam terhadap daun sirih ini selama 30 menit ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah 30 menit. Kompornya dapat kita matikan dan rendaman daun sirihnya dapat kita keluarkan ya teman-teman. Oke, ini teman-teman daun sirih yang sudah dilakukan steam. Kemudian sebelum dilakukan penyaringan, ini dapat kita tunggu dulu sampai ekstrak daun sirih ini benar-benar dingin ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan penyaringan terhadap ekstrak daun sirih. Nah teman-teman, ini merupakan penampakan dari ekstrak daun sirih yang sudah kita ekstrak ya teman-teman. Selanjutnya adalah kita akan melakukan penambahan ekstrak jeruk nipis teman-teman. Nah di sini aku sudah punya ekstrak jeruk nipis yang sudah saya peras dan dilakukan penyaringan teman-teman. Nah teman-teman bisa melihat di sini seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, adapun ekstrak jeruk nipis yang akan ditambahkan ke dalam ekstrak daun sirih ini adalah sebesar 16 ml untuk 200 ml ekstrak daun sirih. Nah, tadi di sini kan kita menggunakan 200 ml air ya teman-teman. Jadi kira-kira di sini banyaknya ekstrak daun sirih adalah sebesar 200 ml. Maka kita akan melakukan penambahan jeruk nipis itu sebesar 16 ml. Kita pastikan bahwa ekstrak jeruk nipis dan ekstrak daun sirih tercampur secara merata. Oke teman-teman, jadi ini merupakan hand sanitizer dari daun sirih serta ekstrak jeruk nipis yang telah kita buat, dan ini sudah jadi teman-teman. Kemudian ini akan saya masukkan ke dalam botol spray. Nah teman-teman, jadi ini merupakan hand sanitizer yang baru saja kita buat. Mari kita coba. Nah untuk bau dari hand sanitizer ini relatif sama dengan bau dari ekstrak daun sirih.
serta warna dari hand sanitizer ini adalah berwarna kekuningan. Nah, untuk teman-teman semua yang kurang suka dengan bau dari ekstrak daun sirih, teman-teman dapat menambahkan dengan bahan pewangi lainnya. Itu sesuai dengan keinginan dari teman-teman. Oh ya teman-teman, sebagai informasi bahwa hand sanitizer dari ekstrak daun sirih ini kurang dapat bertahan lama teman-teman. Jadi untuk durasi atau penggunaan sebaiknya itu kurang dari 3 hari. Jadi setelah 3 hari, maka hand sanitizer ini akan mengalami perubahan warna serta akan mengalami perubahan bau. Oke teman-teman, sekian video tentang bagaimana pembuatan hand sanitizer dengan menggunakan bahan-bahan yang berada di sekitar lingkungan rumah. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian video serta sharing ilmu dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.